رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum ma qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila.
Inna Allaha kana ghafuran rahima. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta karyawan dan juga siswa-siswi yang kami cintai dan banggakan. Marilah pertama-tama dan paling utama kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita telah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Talk Show Ramadan tahun 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah bersama dengan SMK Negeri 3 Klaten. Demikian tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Rias Rizky Cahyani dari kelas 11 Busana 2. Ananda Rias Rizky Cahyani di tahun ini mendapatkan gelar juara MTQ di tingkat kabupaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Agus Pramono, Sarjana Pendidikan, sebagai host di dalam acara ini, yaitu acara Talk Show Ramadan tahun 1447 Hijriah. Talk Show Ramadan ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Klaten yang beralamat di Jalan Merbabu nomor 11, Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan dan Kabupaten Klaten. Alhamdulillah di sini bisa kita lihat difasilitasi dari pihak sekolah, dan di sini bisa Bapak Ibu lihat ada busana muslim atau busana yang untuk modis, dan juga di sini ada berbagai macam produk daripada anak-anak jurusan busana, jurusan kuliner, dan juga jurusan perhotelan, dan juga tentunya jurusan kecantikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak hanya sekedar mengadakan talk show, tetapi kita sedang duduk bersama untuk merenung apakah Ramadan hanya datang dan pergi, ataukah ia benar-benar akan merubah diri kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya
puasa itu tidak hanya sebatas kita menahan lapar dan haus, tapi jauh lebih dari itu, bahwasanya kita juga harus bisa menahan ego kita harus bisa menahan nafsu yang ada pada diri kita. Dan semoga melalui talk show ini yang bertemakan momentum transformasi terbaik di bulan Ramadan, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga mendapatkan kesadaran yang baru. Untuk itu, untuk memandu jalannya talk show pada hari ini agar penuh makna dan refleksi, mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama kepada Bapak Afif Suryono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Monggo, persilahkan Bapak. Assalamualaikum. Salam. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Amin, Sarjana Manajemen. Monggo, silahkan Pak Amin. Beliau adalah dari staf Tata Usaha SMK Negeri 3 Klaten. Dan yang terakhir yaitu Ibu Anis Alhamidah. Beliau adalah guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMK Negeri 3 Klaten. Monggo. Pripun, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu, alhamdulillah. Meski puasa sehat nih, harus sehat dan harus semangat ya Pak. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang disiplin di dalam waktu, termasuk saat kita sahur dan juga yaitu saat kita berbuka nanti. Puasa juga mengajarkan kita untuk mengontrol diri kita jauh dari amarah yang mungkin selama ini kita tidak bisa mengontrolnya. Yang lebih sulit dari menahan lapar dan haus saat puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Di salah satu sebab banyak orang yang kehilangan pahala puasa karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, karena mungkin sering marah atau mungkin dia sering tidak bisa mengontrol emosinya. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Bapak mohon ilmunya nggih, Pak Amin dan juga Bu Anis nanti bisa berbagi ke Bapak Ibu, karena di sini kita kaitannya dengan talk show Ramadan. Monggo nanti bisa diberikan jawaban-jawaban yang mungkin yang menjadi permasalahan-permasalahan kita di bulan Ramadan ini. Bapak, mengenai puasa Bapak, mengapa puasa itu bisa disebut sebagai perisai nih? Perisai dari apa maksudnya gitu? Ya, Pak Agus, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, alhamdulillah kita sangat bersyukur ya bisa sampai di bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Banyak di antara saudara kita yang tidak bisa sampai di bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, bahkan pembebasan dari api neraka. Tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa Ramadan itu menjadi salah satunya adalah perisai, begitu ya. Junah dalam bahasa Arabnya. Artinya perisai itu ibarat sebuah peperangan bisa melindungi. Jadi melindungi kita dari api neraka ketika kita di akhirat nanti. Kemudian juga mampu membentengi kita dari hawa nafsu, dari perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan perbuatan-perbuatan buruk di dunia. Itu paling tidak perisai itu bagi kita bisa membentengi. Dalam arti orang yang betul-betul berpuasa, tidak makan, tidak minum karena iman tentunya, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi bahkan membatalkan nilai puasa, semuanya mengharap ridho Allah. Begitu ya, Mas Agus. Iya, terima kasih. Itu pandangan dari Bapak Afif selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Klaten. Mungkin Pak Amin mau menambahkan kaitannya dengan perisai itu apa ya? Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Saya ingin menambahkan saja bahwa apa yang disampaikan sama beliau Bapak Afif Suryono SPD MPD dan Ibu Anis SAG sungguh luar biasa. Bahwa perisai itu, bahwa di dalam suatu hadis itu kan siamu
junnatun. Siyamu junnatun. Fala yarfuzu wala jahalu. Artinya bahwa memang betul puasa itu adalah perisai gitu ya. Jadi di dalam perisai itu untuk jangan kita berbuat jahil atau berkata kotor dan semacamnya seperti yang disampaikan tadi, dan juga berbuat jahat itu sangat tidak dibenarkan sekali, karena itu adalah hal-hal yang sangat berat sekali hukum membatalkan puasanya gitu. Jadi untuk itu kaitannya dengan perisai di dalam puasa ini bukan hanya perisai untuk kita mendapatkan pahala, juga perisai di dalam sesuatu hal yang akan menyebabkan kita berlaku tidak tidak baik di dalam menjalankan puasa. Misalkan seperti contoh ya, ketika kita sedang bekerja, memang sifat kita ya ketika bekerja selain bulan Ramadan itu kan tidak sehaus apa selapar lah seperti itu kan. Inilah fungsi puasa di situ. Aku sedang berpuasa kan gitu. Ya, ada Pak. Begitu juga ketika sedang digoda dengan suatu kejadian, ada teman kita berlaku kurang sopan atau misalkan ya jahil tadi, tidak serta-merta kita istilahnya menganggapnya ini ya, bukan langsung ini ya, karena itu tadi tameng tadi, perisai bahwa katakanlah saya sedang berpuasa kan begitu. Jadi poin perbedaannya seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin poinnya di sini kaitannya dengan perisai itu ya juga bisa melindungi diri kita juga. Kalau kita puasa, kalau mungkin disebutkan kan di Quran surat Al-Isra itu ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, baik, itu bagaimana sih Pak kita melatih emosi kita supaya kita itu puasanya itu ibaratnya itu tidak gabuk seperti padi itu ketika tidak ada isinya. Ya, jadi tadi disampaikan bahwasanya kalau kita puasa itu tidak hanya menahan hawa, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu bagaimana Pak? Bagaimana kita bisa mengontrol pengendalian emosi kita dan lisan kita? Mungkin siapa dulu mungkin yang bisa sampaikan, Bapak Kepala, monggo. Jadi berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan, menahan ya, itu sesuatu yang dibutuhkan kematangan ya dalam pengelolaan diri kita. Jadi wal kadhimina itu ya. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya layak untuk marah, namun kita mampu untuk menahan amarah kita, itu butuh sebuah proses yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah seseorang yang sedang berpuasa itu salah satu asarnya, dampaknya, harapannya mampu melakukan pengendalian diri dengan baik. Sehingga ketika mampu mengendalikan diri dengan baik, dia akan mampu berpikir secara jernih. Kemudian kalau kepada seseorang yang beriman, pasti dihubungkan dengan apa yang tadi dibacakan oleh Ananda anak kita, bagaimana Rasulullah itu sebagai teladan ya, baik posisinya sebagai seorang pimpinan ketika memimpin sebagai panglima perang, sebagai kepala keluarga, kemudian sebagai makmum suatu ketika, itu banyak sekali contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu Mas. Terima kasih. Memang semua ini kan intinya kita itu dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran 136 ya. 34 sampai 36. Allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Di situ penekanannya itu adalah mudah memaafkan orang. Jadinya kita mudah memaafkan orang itu atas dasarnya itu, dan kita mudah memaafkan, jangan memendam di dalam hati atau lagi perbuatan itu membalasnya, itu jangan seperti itu. Jadi puasa ditekankan tuh di situ mulai dari kita
bersikap pemurah, misalnya memberi, bersedekah, dan juga jangan sampai mudah di dalam memberikan balasan terhadap orang yang menyakiti kita. Harus senantiasa kita menjaga diri dan bahkan kita memaafkan dan tidak membalasnya. Oh ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ya, kaitannya dengan Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah, tetapi Ramadan di sini adalah sebagai training center, Bapak. Training center di sini training center rohani yang Allah hadirkan untuk melatih manusia menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kalau kita tahu menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih tanggung jawab, jika sekolah kita itu memiliki ruang praktek, laboratorium, kemudian teaching factory untuk melatih keterampilan akademik dan vokasional, maka Ramadan itu adalah laboratorium jiwa yang melatih karakter manusia utamanya. Ini untuk saya tanyakan kepada Bu Anis dulu. Kalau Ramadan adalah training center, perubahan apa yang ingin Anda pertahankan setelahnya? Ini kan nanti yang bulan Ramadan tuh Bu, nanti kita kemudian selesai bulan Ramadan selanjutnya lah seperti apa, Ibu Anis? Ibadah di bulan Ramadan ini diharapkan untuk semua warga sekolah, baik itu Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian semua warga itu termasuk Bapak Ibu guru, karyawan, dan semua murid itu diharapkan nanti tetap melakukan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Nah, contohnya itu kalau di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini diharapkan sampai nanti di luar bulan Ramadan kita semua tetap membaca Al-Quran dengan istiqomah, atau walaupun tidak banyak, itu 1, 2, sampai 3 ayat. Kalau rutin itu Allah lebih suka. Kemudian diharapkan nanti anak-anak bisa lebih dengan adanya puasa ini dilatih untuk bersabar, untuk saling memaafkan, untuk beribadah yang lebih baik. Itu diantaranya tidak hanya puasa, tidak hanya baca Al-Quran, tetapi juga ketika di bulan Ramadan ini diadakan ibadah sholat berjamaah, insya Allah nanti anak-anak diharapkan mereka bisa tepat sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, terutama sholat malam atau sholat tahajud. Mari dari paparan beliau-beliau ini tadi, mari di bulan Ramadan ini hanya sebatas euforia, temannya ikut sholat, kemudian ikut-ikutan sholat, tapi lebih dari itu nanti setelah selesai di bulan Ramadan dan kita selalu konsisten untuk melaksanakan kewajiban kita, nanti mari masjid kita Nurul Jannah kita makmurkan, lebih banyak yang berjamaah di sana, seperti itu. Apa kebiasaan kecil lah Ibu yang realistis yang mungkin bisa dijaga setelah di bulan Ramadan nanti? Kebiasaan kecil yang nanti dilanjutkan setelah bulan Ramadan ini. Untuk bulan Ramadan sudah ada amalan-amalan Ramadan, itu tadarus Al-Quran, kemudian bersedekah. Nah, nanti diharapkan itu nanti terbiasa dengan tadarus Al-Quran, bersedekah. Kalau di bulan Ramadan ini kan banyak sedekah-sedekah yang kita berikan, itu akan ke depannya akan kita lanjutkan terus. Kemudian puasa sunnahnya dilakukan terus. Itu ketika Ramadan ini kan puasanya wajib, puasa Ramadan, maka untuk puasa di luar bulan Ramadan nanti tetap dilakukan puasa-puasa sunnah. Bisa nanti setelah Ramadan ini ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis atau puasa Daud gitu. Dilanjutkan lagi. Kemudian untuk ibu-ibu guru biasanya itu suka berbelanja, maka bijak dalam berbelanja, dilanjutkan lebih hemat, tidak boros gitu, tidak konsumtif gitu. Ya ibu-ibu tidak konsumtif setelah di bulan Ramadan, karena sudah terbiasa di bulan Ramadan itu
tujuannya adalah supaya bisa berbagi, rasanya berbagi untuk Iya. bisa tidak konsumtif. Iya. Ini saya mau tanya ke Bapak, Bapak Kepala Sekolah Pak Afif. Bagaimana menjadikan sekolah itu bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang transformasi akhlak, Bapak? Ya. Ya, jadi terima kasih. Akhlak atau bahasa sederhananya tabiat seseorang atau perilaku nih, Mas Agus. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting kalau saya melihat sebagai sebuah pondasi yang utama ketika seseorang itu berada dalam sebuah hidup dan kehidupan. Bahkan Nabi Muhammad saja menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Jadi saya diutus itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika akhlak itu menjadi sebuah pondasi, maka bangunan itu menjadi sebuah yang melengkapi begitu ya. Ketika seseorang yang cerdas memiliki akhlakul karimah, maka kecerdasan itu akan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang memiliki nilai manfaat untuk orang lain. Nah, ketika patokannya itu akhlaknya baik, insya Allah dia akan memiliki kontribusi yang luar biasa untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, di mana dia berada, bahkan di mana dia mengabdi. Pondasinya adalah akhlak. Sehingga betul sekali ketika kita melihat dimensi profil lulusan itu, yang pertama adalah keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan cerminan dari sebuah akhlak dulu yang dibangun sebelum memiliki jiwa kewargaan, penawaran kritis, kreativitas, kemudian kemandirian, komunikasi maupun kesehatan. Tetapi akhlaknya dibangun dulu, sangat penting akhlak, gitu Pak. Ya. Berarti bisa dikatakan seperti ini Pak, kalian punya skill yang mumpuni, tapi kalau tidak memiliki akhlak, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi paling utama yaitu akhlak terlebih dahulu. Untuk Pak Amin ya, bagaimana ketakwaan itu dapat diterjemahkan dalam perilaku nyata sehari-hari Pak? Watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Gitu? Jadi itu memang sudah kebutuhan gitu loh. Bahwa takwa itu akan membentuk karakter seseorang di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita bermasyarakat. Lebih juga kembali kita ke pendidikan kita di sekolah, di sekolah. Bukan hanya muslim saja kan, berbagai agama juga ada kan. Ya, begitu. Terakhir Bapak Ibu, kami akan mengajukan pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu semuanya. Jika Ramadan adalah sekolah kehidupan, pelajaran apa yang paling penting untuk dibawa setelah lulus? Dari Bapak dulu monggo. Meningkat takwa. Oh, hebat sekali. Meningkat takwanya. Kemudian untuk Pak Amin gimana? Senantiasa istiqomah dalam ibadah dan jujur di mana saja. Oh, keren. Terakhir, Bu Anis. Semoga menjadi insan yang pemaaf, yang sabar dan bersyukur. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari diskusi yang sudah berlangsung kita memahami bahwasanya Ramadan adalah momentum pembenahan diri dan juga baik sebagai pendidik, sebagai peserta didik ataupun pemangku kebijakan. Semoga nilai-nilai ketakwaan, kemudian kedisiplinan, integritas dan empati yang kita latih selama Ramadan itu dapat terus hidup dalam budaya pendidikan di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan